Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ibadallahi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum mu'minun wa la tamutunna illa wa antum muhsinun wa la tamutunna illa wa antum du'at. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, kasih sayang darinya, kemudian inayah, pertolongan darinya, kita masih diberi kesehatan, dan selain itu kita masih diizinkan untuk berkehendak, dan kehendak kita itu kemudian mengantarkan kita menuju masjid yang mulia ini untuk bersama-sama belajar mencari ilmu. Sebagaimana saya bilang di pertemuan sebelumnya, kitab yang kita bahas ini apa judulnya? Masih ingat? Apa judul kitabnya? Judul kitabnya apa? Judul kitabnya adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Tadhkiratus Sami', apa tadhkirah? Pengingat. As-Sami' bagi yang mendengar, itu kalian. Wal Mutakallim juga bagi yang ngomong. Ini bagi saya juga. Apa yang diingatkan oleh buku ini, oleh penulis buku ini? Fi adabil alim, tentang adab orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, wal muta'allim, dan orang yang mencari ilmu. Itu tentang adab guru dan murid. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama diingatkan oleh penulis kitab ini tentang adab-adab yang harus dimiliki baik oleh guru maupun oleh murid. Jadi yang harus beradab itu bukan cuma murid tapi juga guru. Bagaimana mungkin guru yang tidak beradab bisa menanamkan adab kepada muridnya? Jadi guru dulu yang seharusnya lebih dulu harus beradab. Makanya ini sebetulnya juga peringatan buat kami, buat guru, bukan cuma buat kalian. Guru juga sama, mengkaji buku ini pernah, ya, sama Ustadz Kesa dulu. Kita mengkaji buku ini. Kenapa? Karena kita juga ingin menjadi guru-guru yang beradab. Jangan sampai guru meminta santri untuk beradab, tapi gurunya malah biadab. Iya, biadab itu, B-nya itu dalam artian tidak ada. Kenapa? Karena kata adab dia maknanya itu selalu positif. Ini bedanya dengan akhlak, ya. Kalau akhlak, kita tahu ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Tapi adab nggak ada yang negatif. Paling ada pun dikatakan biadab atau tidak beradab. Itu tidak ada adabnya. Bukan adab negatif, bukan adab buruk, tapi tidak ada adab. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada yang pertama kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, kemudian kepada sahabat-sahabatnya, kemudian
pada tabi'in. Tabi'in itu berarti murid dari sahabat, orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan Nabi. Kemudian tabi'ut tabi'in, ya, muridnya tabi'in. Kemudian para ulama setelahnya sampai ke Nusantara ini, terus kemudian selama ratusan tahun, sehingga kemudian sampai kepada guru-guru kita, ya. Dan lewat guru-guru kita lah kemudian kita bisa tahu, oh, manusia paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Kita bisa tahu, oh, nama Tuhan kita yang berhak untuk disembah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Adapun Tuhan lainnya, sesembahan lainnya itu Tuhan-Tuhan palsu. Dia adalah Allah. Kita juga bisa tahu ajaran Islam, kita bisa tahu iman, kita bisa tahu ihsan dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bersama-sama, ya, mengkaji adab murid, adab seorang pelajar terhadap dirinya sendiri. Ada 10 macam, dan kemarin baru yang pertama itu bahwa hendaknya seorang pelajar itu dia mensucikan hatinya dari setiap penyakit-penyakit hati. Jadi yang namanya penyakit, dia tidak hanya menyerang badan tubuh, tapi dia menyerang, ada penyakit yang menyerang hati, dan itu justru lebih berbahaya. Ya. Makanya kadangkala kalau Anda misalkan berantem, ikhwan biasanya, kalau akhwat ada yang berantem? Ada mungkin, tapi berantemnya enggak gini. Ikhwan berantem, pukul-pukulan, rasa sakit fisik di tubuh itu mungkin sehari 2 hari hilang. Ya, ada yang pernah berantem? Tapi rasa sakit di hati bisa jadi lama sembuhnya. Apalagi semakin tua tuh. Kalau anak kecil mungkin ya, DJ, Sasa, Tian berantem, nangis, 5 menit kemudian, 2 menit kemudian udah jalan bareng lagi. Tapi kalau semakin tua itu semakin susah. Dan fitrah manusia kan kalian akan semakin tua. Ya. Nanti kalian lulus dari sini, datang lagi ke sini, ketemu dengan guru, mungkin kaget. Oh, dulu Pak Jody tampak gagah misalnya. 10 tahun kemudian mungkin sudah jadi om-om. Sekarang baru om, nanti om-om. Ya. Gitu fitrah manusia. Nah, dari sini kita juga memahami bahwa kenapa membersihkan hati ini penting, karena ilmu itu sejatinya letaknya ada di hati, bukan di sini. Letak ilmu itu yang paling penting itu ada di sini. Bahkan di dalam Al-Quran ada ayat menyatakan bahwa hati itu bisa memahami. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Ada orang-orang yang punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Orang mungkin bertanya, kita bukannya memahami pakai ini? Ya kan? Kok bisa Al-Quran mengatakan hati tapi tidak digunakan untuk memahami? Ini diantaranya adalah kenapa ya? Karena iman, dengki, kufur, nifak, hasad, takabur, itu semuanya ada di hati. Dan itulah nanti yang mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengamalan kita. Ingat kemarin adab itu adalah apa? Ilmu dan amal yang benar. Kenapa? Karena ada ilmu yang salah. Ilmu yang sebetulnya dia bukan ilmu. Tapi ilmu yang menyamarkan dirinya sebagai ilmu seakan-akan dia ilmu. Apa contohnya? Apa? Kalian tahu iblis? Ya. Iblis ketika disuruh oleh Allah sujud kamu ke Adam, apa yang dilakukan? Gak mau. Apa alasan iblis?
Saya terbuat dari api, Adam terbuat dari tanah. Saya lebih mulia dong. Ya. Ingat di film Avatar yang menjajah negara apa? Negara api, negara tanah kalah. Ini anak kelas 7 tahu Avatar? Avatar M? Seakan-akan logis. Seakan-akan logis. Saya dari api, dia dari tanah. Tanah itu diinjak-injak. Ya kan? Api itu dia bisa menghangatkan tubuh, bisa menjadi apa? Penerang, bisa untuk masak ikan, masak daging, masak sayur, macam-macam, banyak gunanya. Ini tanah. Sehingga dia nggak mau sujud. Kesannya itu logis, tapi itu sesat. Kenapa? Kenapa? Karena yang memerintah dia adalah Allah. Iblis harusnya paham posisi Allah seperti apa. Ya kan? Allah itu Rabb, ilah, Tuhan. Apapun yang dia suruh, tugas makhluk adalah untuk tunduk. Gak ada pilihan lain, tunduk. Kalaupun penciptaan Adam menurut iblis lebih hina daripada penciptaan dia, tapi dia harusnya paham. Yang memerintahkan dia sujud itu Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih mulia, kan gitu. Jadi ada banyak orang yang dia tertipu dengan sesuatu yang dia anggap ilmu, padahal sebetulnya dia bukan ilmu. Kenapa aurat laki-laki dan perempuan berbeda misalkan? Laki-laki nggak harus pakai kerudung, nggak harus nutup tangan, nggak harus nutup kaki. Perempuan ribet, ya ribet nggak sih? Kenapa misalkan warisan untuk perempuan setengah dari bagian warisan laki-laki dan lain sebagainya? Kesannya logis, laki-laki dan perempuan kan sama-sama manusia, kenapa dibedakan? Kesannya logis, ya. Tapi sebetulnya di sana tersimpan satu kesesatan. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia, betul. Tapi meskipun sama-sama manusia, ada fungsinya yang berbeda. Sehingga kemudian syariat Islam turun mengakomodir, mewadahi perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan. Sekarang kalau mau disamakan, oke lah nanti tinju laki-laki dan perempuan disamakan. Ya, main bola laki-laki dan perempuan disamakan saja. Kan perempuan juga nggak mau. Olimpiade misalkan bulu tangkis laki-laki perempuan disamakan, nggak mau juga perempuan. Atau misalkan benerin genteng kok perempuan yang benerin aja, nggak mau juga. Angkat galon di rumah. Kalian kalau ngangkat galon di rumah biasanya yang disuruh kakak laki-laki, yang anak laki-laki atau perempuan? Coba kalau yang laki-lakinya pahamnya kesetaraan gender, apa bedanya saya sama saudari saya, dia aja yang ngangkat galon. Ternyata ada perempuannya biasa nge-game jadi tenaganya gede. Jadi ada ilmu-ilmu yang sebetulnya dia bukan ilmu, tapi dianggap ilmu. Ya. Inilah kenapa adab ini adalah gabungan dari ilmu yang benar sekaligus amal yang benar. Amal yang benar lahir dari ilmu yang benar. Dan amal yang benar menunjukkan bahwa ilmunya bermanfaat. Itulah adab. Kemudian pentingnya hati dalam mencari ilmu. Ini misalkan ditegaskan
oleh apa? Salah satu definisi ilmu, ya. Salah satu definisi ilmu, meskipun definisinya bukan hadis istilahnya, tapi rasm. Salah satu definisi ilmu adalah wusulul makna ilan nafsi, atau wusulun nafsi ilal makna. Sampainya atau tibanya jiwa kepada makna, ya, atau sampainya makna kepada jiwa. Jadi ada dua variabel penting, yaitu makna dan jiwa. Sampainya makna kepada jiwa ini mengindikasikan ada ilmu-ilmu yang dia langsung diberikan oleh Allah. Ini seperti wahyu yang diterima oleh para nabi. Para nabi kan mendapatkan wahyu tidak dengan belajar, ya kan? Beda dengan kita matematik, kita tahu perkalian, kita tahu faktor, kita tahu lain sebagainya itu dengan belajar. Tapi wahyu tidak didapat dengan belajar, tapi Allah berikan. Allah sampaikan makna itu kepada jiwa para nabi. Dan bisa juga dia sampai Allah berikan, ada juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah disampaikan kepada orang-orang yang jiwanya bersih. Mungkin kalian pernah mendengar misalkan ada orang, atau kadang ini juga diberikan kepada orang secara umum kadang-kala ya. Ada orang misalkan dia mau naik bus, ya, mau naik bis. Tapi kemudian tiba-tiba dia merasa ada rasa nggak enak hati. Jangan deh, jangan bis yang ini. Mending nunggu lagi bis yang nanti. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya nggak enak hati. Ternyata kemudian bis yang harusnya dia naiki itu kecelakaan. Sering mendengar kejadian seperti itu. Dari mana itu rasa nggak enak hati? Itu tidak didapat melalui belajar, nggak didapat melalui alur logis gitu. Logis itu kan kalau A adalah B, sedangkan B adalah C, maka A adalah C, ya kan? Itu logika. Nah ini nggak didapat melalui logika. Kenapa nggak naik bis yang ini? Nggak tahu, pokoknya nggak enak hati. Juga bukan ilmu yang didapat melalui diberitahu pengalaman orang lain. Jangan naik bis ini mah nanti celaka. Kan nggak mungkin, karena celakanya nanti nggak mungkin dialami, belum dialami, ya kan? Jadi ada ilmu-ilmu yang didapat, satu pengetahuan yang didapat tanpa melalui alur logika, ya, tanpa melalui pengalaman diberitahu orang lain. Dan bagi orang yang hatinya bersih, itu juga pasti. Dalam salah satu hadis Rasulullah menyatakan firasatul mukmin, apa kesannya? Pokoknya ada yang disebut dengan firasyah bahasa Arabnya. Jadi bahasa kita kan firasat. Ya. Dan itu bisa dialami oleh orang beriman yang hatinya bersih. Maka salah satu upaya kita untuk mendapatkan ilmu yang benar dengan cara membersihkan hati kita. Sehingga nanti Allah berkenan mengantarkan kita untuk sampai kepada tempat-tempat yang mengajarkan ilmu-ilmu yang benar, bukan ilmu-ilmu yang palsu. Hati-hati. Banyak sekarang ini bertebaran ilmu-ilmu yang palsu, diajarkan dari sejak SD, SMP, SMA, kampus. Ya. Oke, kita masuk ke adab yang kedua, terkait adab seorang pelajar terhadap dirinya. Atsani, yang kedua, husnun niyati fi talabil ilmi. Niat yang baik dalam mencari ilmu. Apa maksudnya? Bi an yaksida bihi
wajhallahi ta'ala. Hendaklah seorang pelajar itu, seorang murid itu, tujuan utamanya mencari ilmu adalah keridhaan Allah. Jadi yang pertama hendaklah keridhaan Allah. Bukan ridho guru, bukan ridho teman, bukan ridho orang tua, apalagi ridho Roma. Tapi ridho Allah itu yang utama. Wal amala bihi, kemudian harus diniatkan untuk mengamalkannya. Ya. Wa ihya asy-syari'ati, dan menghidupkan syariat. Apa itu syariah? Pernah dengar kalian istilah syariah? Ada istilah ulumus syar'i, ilmu-ilmu syariah. Pernah dengar? Apa itu syariah? Secara bahasa, syariah itu jalan. Ya. Secara istilah, intinya adalah jalan hidup, tata cara hidup yang ditunjukkan, yang diturunkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syariat. Bagaimana kita menghidupkan syariat? Ya, dengan cara mengamalkan ilmu yang benar, sehingga syariah tampak memancar dari diri kita. Ya. Wa tanwiru qalbihi, dan bermaksud supaya ilmu itu tanwiru qalbihi, menyinari hatinya. Wa tahliyata batinihi, dan penghias bagi batinnya. Kemarin sudah kita bicarakan ya, bahwa manusia itu cenderung kepada cahaya, ya kan? Ya. Dan cenderung kurang menyukai hal-hal yang berbau gelap-gelap. Ya. Kalian misalkan main bola lebih memilih di siang hari meskipun panas, atau malam hari nggak ada lampu sama sekali? Pasti siang. Kenapa? Terang, bola kelihatan. Malam apa yang ditendang? Ya. Itu fitrah manusia, kecenderungan manusia. Suka yang terang-terang. Kalau ada sukanya yang gelap-gelap, itu biasanya hal yang gelap-gelap itu apa? Kriminal, kemaksiatan, dan sebagainya. Orang baru misalkan melakukan kejahatan, melakukan maksiat, biasanya di tempat yang gelap-gelap. Ya. Di sini dikatakan kita ingin supaya tujuan mencari ilmu itu adalah supaya ilmu itu menjadi penerang hati kita. Bayangkan hati kita penuh sinar, hangat. Apa maknanya? Bahagia, ya. Ya, serius. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam bab ilmu mengatakan, dalam Kitabul Ilmi mengatakan di Ihya Ulumuddin, wa aslus sa'adati al-ilmu. Asal atau landasan pokok dari kebahagiaan itu adalah ilmu. Ini menarik jika kita kontraskan pada saat ini. Sekitar akhir tahun kemarin, ya, sebelum corona menyerang, akhir tahun ya, apa bulan apa? Saya sempat mengikuti acara di Lembang, di Geger Kalong, ya, tentang seminar internasional tentang pendidikan. Dan ada salah satu pemateri, Dr. Adian Husaini, beliau menampilkan rekapan dari Google. Beliau coba di Google, ketik di Google, perguruan tinggi membuatku
sampai segitu aja. Kemudian suka ada ini kan, apa namanya, rekomendasi dari Google. Ya, rekomendasinya ternyata perguruan tinggi membuatku ini pilihan yang paling banyak ternyata kan. Yang tampil di atas itu berarti rekomendasi paling banyak. Ya, apa kira-kira? Perguruan tinggi membuatku apa? Membuatku stres, membuatku ingin bunuh diri, membuatku depresi, membuatku hal-hal yang seperti itu. Ada apa yang berarti? Ini harusnya jadi pertanyaan kita. Kata Imam Al-Ghazali, kebahagiaan itu bisa dicapai awal mulanya melalui ilmu. Tapi kenyataan di zaman sekarang, perguruan tinggi membuatku ingin bunuh diri. Perguruan tinggi membuatku depresi. Saya nggak tahu juga kalau kita coba survei di sini, misalkan ya, di tes, di kuesioner ke kalian, belajar membuatku apa? Apakah ada kata-kata bahagia, senang, hati menjadi terang benderang? Apakah seperti itu? Anda lebih senang belajar atau liburan? Berarti di sini ada yang salah. Entah ilmu yang dipelajarinya masih belum tepat, entah cara mempelajarinya belum tepat, entah penyiapan jiwanya yang belum pas. Coba kalian kalau ditanya, coba sekarang inilah, keluarkan kertas dikit aja, nggak usah banyak, kemudian tulis, belajar membuatku, terserah Anda tulis apa, nggak usah kasih nama dan nanti dikumpulkan. Dan jujur, ya, saya ingin tahu. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Cukup ini saja. Belajar membuatku apa? Membuatku bahagia, membuatku senang, membuatku stres, depresi, atau apa? Nggak usah banyak-banyak. Kertasnya ini aja, satu kalimat. Nggak usah bikin karangan, usah bikin artikel. Oke, sudah? Dikit aja. Kata yang terpikir pertama kali. Gak usah banyak-banyak. Bisa cuma satu kata. Belajar membuatku sedih. Belajar membuatku bahagia. Belajar membuatku satu aja. Belajar membuatku menemukan jodohku. Sudah? Jangan tengok temennya, kerjakan sendiri. Satu kalimat aja. Jujur ya. Saya ingin tahu di sini seperti apa. Biar nanti juga bisa jadi bahan evaluasi. Kalau misalkan mayoritas membuat depresi, hal-hal yang negatif, berarti itu jadi bahan evaluasi buat guru-guru. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau misalkan yang positif, ya kita alhamdulillah, berarti harus ditingkatkan.
Ahwat kumpulin juga. Lanjut ya. Apa tadi? Hendaklah mencari ilmu itu tujuannya ridha Allah, untuk mengamalkannya, menghidupkan syariat Allah, menjadikan ilmu ini sebagai penerang hati, ya, dan penghias bagi batin. Kalian lebih suka hidup ini penuh hiasan atau tanpa hiasan? Ada hiasan. Wal qurba minallahi ta'ala yauma liqa'ihi, dan taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah nanti ketika ketika kita bertemu dengannya. Dan ini menarik, pengetahuan tentang Allah dalam bahasa Islam. Perhatikan, ini jangan dilihat nanti saja. Perhatikan saya. Ya. Bahasa yang digunakan adalah ma'rifah, ma'rifatullah. Secara bahasa kalau terjemahannya mengenal. Kenal dan tahu beda kan? Ya. Iya kan? Kalau tahu, misalkan kalian tahu Pak Jokowi, tahu kenal Pak Jokowi. Kenapa? Karena kenal itu mengindikasikan ada kedekatan. Maka mengetahui Allah adalah mengenal Allah. Dan ilmu yang dipelajari itu juga haruslah ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah. Wa ta'arrudu lima a'adda li ahlihi min ridwanihi wa 'azimi fadlihi. Dan untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi para pencari ilmu, yaitu keridhoannya dan ketinggian derajat. Jadi ini makna dari husnun niyah, niat yang baik dalam mencari ilmu. Perkara niat ini memang berat, ya. Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama tabi'in atau tabi'in, beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati." Tidak ada sesuatu yang aku coba obati yang lebih berat selain mengobati niatku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Membiasakan diri niat hanya untuk Allah itu berat. Tapi meskipun berat, bukan berarti itu mustahil. Ya. Niat ikhlas karena Allah memang berat, tapi bukan mustahil. Dia bisa dilakukan. Kenapa? Karena Allah menginginkan manusia melakukan sesuatu, pasti sesuatu itu bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Bisa jadi kalian awalnya ada yang belajar di sini karena apa? Disuruh orang tua misalkan. Ada yang seperti itu? Ada yang belajar di sini misalkan karena ada lapangan futsalnya. Ada yang seperti itu? Ada yang belajar di sini misalkan karena ada teman. Ada? Ada yang belajar di sini karena juara futsal sekolahnya. Bahkan bisa jadi ada yang belajar itu karena ikut aja lah. Karena anak seusia saya semuanya belajar gitu. Ya udahlah, saya juga ikut belajar aja. Ada? Bisa jadi. Maka yang seperti itu cepat-cepat berusaha dari sekarang, perbaiki niatnya. Tapi perbaiki niat ini nanti bukan dalam artian
Oh berarti kalau saya awalnya ke sini karena ada lapangan futsal, supaya niat saya baik, saya nggak boleh main futsal lagi. Nggak gitu juga kan? Ya, oh saya ke sini karena ada teman, berarti biar saya niatnya karena Allah, udah teman saya anggurin. Nggak saya pedulikan, nggak gitu juga. Ya, dulu salah satu guru saya di pesantren, beliau mengatakan, niat ikhlas itu seperti Anda seperti seorang petani pergi ke sawah. Oke? Petani pergi ke sawah bawa cangkul, buat apa? Nyangkul sawah kan? Biar si sawahnya bisa ditanami padi kan gitu. Dan tentu nyangkulnya pun gak sembarangan. Ya kan, gak asal nyangkul. Ada orang lewat cangkul kan gak gitu. Yang dicangkul tanah. Yang dicangkul sawahnya. Nah, ketika nyangkul itu, kemudian ada belut. Ambil nggak? Ambil jangan? Ambil, itu bonus. Nanti bisa dibakar atau disate atau digoreng di rumah kan? Tapi jangan sampai kemudian rubah niat. Tadinya mau nyangkul sawah buat ditanami padi, malah cangkul itu digunakan untuk nyari belut. Galengan, tahu galengan? Galengan sawah? Itu pemisah antar sawah, jalan biasanya di situ. Galengan, pematang sawah. Tadinya mau nyangkul buat menyiapkan lahan sawah untuk ditanami padi, malah berubah menjadi nyari belut. Akhirnya pematang dirusak. Nah, ikhlas itu adalah dia tetap mencangkul untuk menyiapkan tanah supaya siap ditanami. Kalau nemu belut ya ambil, tapi jangan sampai rubah niat jadi malah belut. Itu. Pun begitu niat kalian belajar, udah lillahi ta'ala untuk diamalkan. Kalian misalkan dapat bonus. Bonusnya apa? Dapat hadiah dari ustadz, dari sekolah misalkan. Ambil jangan. Dapat penghargaan berhasil menghafalkan Al-Quran sekian puluh juz. Ambil jangan. Ambil. Tapi jangan sampai berubah niat. Saya belajar ingin dapat penghargaan. Ingin nanti ketika wisuda dikalungi selendang hafid 30 juz. Gitu. Anda belajar sungguh-sungguh, orang tua makin sayang. Nilai bagus, kemudian orang tua makin sayang. Ambil jangan? Ya ambil, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kemudian Anda, pokoknya saya ingin orang tua makin sayang. Akhirnya demi nilainya bagus, nyontek. Itu ikhlas. Dan itu memang berat supaya kita bisa ikhlas. Berat, tapi bukan hal yang mustahil. Wala yaksidu bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil aqrani wa ta'dhimin nasi lahu wa tasdirihi fil majalisi wa nahwi dzalika fayastabdil al-adna billadhi huwa khair. Dan janganlah dia mencari ilmu itu untuk tujuan-tujuan duniawi tadi ya, untuk ngalabelutnya. Tapi bukan nggak boleh. Anda datang ke sini fokus untuk nyari ilmu. Pesantren sediakan lapang futsal, silahkan. Tapi jangan sampai Anda ke sini itu untuk main futsal, salah tempat. Kalau mau sekedar untuk main futsal ya sana, masuknya ke sekolah sepak bola. Ya. Anggap lapang futsal, kalau di Ahwat apa hiburannya? Main di sawah, ya. Anggap itu belutnya. Tapi jangan sampai berubah. Kalau main futsal semangat, kalau jamnya belajar, di asrama tidur. Ada yang seperti itu? Wa mubahatil akron, di sini sampai dikatakan berlomba-lomba dengan teman.
wah teman saya dia sudah hafal ini, saya pokoknya harus lebih dari dia. Hanya sekedar itu jangan. Sehingga ingin dikatakan, oh saya yang paling banyak hafalannya. Jangan berhenti di sana. Tapi harusnya itu, oh dia sudah hafal 15 juz, saya baru 10 juz. Berarti dia dapat pahalanya sebanyak 15 juz. Saya harus dapat pahala lebih banyak dari dia, itu baru boleh. Tapi kalau sekedar berhenti pada tahap dia 15, saya 10, pokoknya dia jangan sampai nambah, itu masalah. Dan kemudian penulis mengingatkan kita, wal ilmu ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurab. Dan ingat, ilmu itu adalah dia termasuk ibadah dan termasuk cara kita taqarrub kepada Allah. Fa in khalusat fihi niyyatu lillahi ta'ala qubila wa zaka wa namat barakatuh. Jika niatnya ikhlas karena Allah, maka ibadahnya diterima. Wazaka dan tumbuh, wanamat, tumbuh keberkahannya. Ingat, yang kita harapkan adalah ilmu yang berkah. Wa in kusida bihi ghairu wajhillahi habata wa dha'a wa khasirat safqatuhu. Adapun jika yang dicarinya bukan ridha Allah, habata, menjadi rendah, wa dha'a, sia-sia, khasirat, rugi, safqatuhu, perniagaannya. Di sini diistilahkan dengan safqah, perniagaan. Kenapa? Karena mencari ilmu itu pasti keluar pengorbanan yang besar, ya. Ya kan? Kalian sekolah di sini, belajar di sini, orang tua kalian kan keluar pengorbanan. Pengorbanan apa saja? Pengorbanan uang. Uang bayaran, uang jajan kalian, apalagi? Mengorbankan rasa sayang. Emang orang tua hatinya nggak tersayat-sayat harus berpisah dengan anak? Ya sama, hatinya juga sedih. Sebagaimana kalian sedih berpisah dengan orang tua juga sedih. Saya sebagai seorang ayah merasakan sekarang. Jadi jangan sampai ada yang berpikir, saya ke pesantren itu dibuang sama orang tua. Ada yang seperti itu. Enggak, orang tua juga sama sedih. Ya. Kalian juga keluar banyak pengorbanan datang ke sini? Iya. Pengorbanan jauh dari orang tua, pengorbanan makan seadanya, ya kan? Kalau di rumah kita bisa dimasaki makanan yang kita inginkan ke orang tua. Di sini sekarang saya juga nggak tahu ya, sekarang jadi sering ayam di sini. Seminggu mungkin 4 kali ya, atau lebih. Nyadar nggak kalian sekarang lebih sering ayam? Bagi yang suka ayam senang, yang nggak suka ayam. Itu diantara pengorbanan kalian. Belum pengorbanan waktu. Ya pasti ada hal yang harus dikorbankan. Tapi kalau niatnya nggak karena Allah, kalian sudah capek-capek berkorban, nggak dapat apa-apa dari Allah. Bahkan di sini dikatakan warubbama tafutuhu tilkal maqasid wa la yanaluha fayahibu qasduhu wa yadhi'u sa'yuhu. Apa maksudnya? Ada orang yang dia beramal termasuk mencari ilmu, misalkan bukan karena Allah. Ya. Dia misalkan ingin mendapat gelar orang pintar atau ingin dapat hadiah. Di sini bahkan dikatakan watasdiruhu fil majalisi wa nahwi dzalik. Ingin supaya dipersilahkan oleh manusia, oh silakan Anda di depan berbicara. Dianggap menjadi ustadz besar terkenal. Tapi bisa jadi tujuan-tujuan duniawi itu nggak didapat. Ya. Ada misalkan orang yang dia berusaha menghafalkan Al-Quran, ingin supaya apa?
ingin misalkan katakanlah hafid 30 juz sehingga nanti bisa dapat tiket masuk UI misalkan. Sekarang sudah mulai kan kampus-kampus besar menawarkan beasiswa untuk hafid. Ya. Tentu ingin hafid 30 juz pengorbanannya pun besar, ya. Dia harus menyisihkan waktu, menghafal, murojaah dan sebagainya. Dia misalkan sudah dapat 30 juz. Ada kemungkinan nggak dia lolos beasiswa? Ya, bisa lolos, bisa enggak. Yang disayangkan itu sudah dia niatnya enggak karena Allah, hanya untuk dapat beasiswa, tapi kemudian dia enggak lolos beasiswa itu, udah capek-capek ngafalin Quran, mengorbankan waktu, yang lain main futsal, misalkan dia ngafal, yang lain kalau ahwat apa? Ahwat apa mainannya? Ngerumpi sambil jajan di bulalan, ya, dia ngafalin Quran. Ya kan? Dia ngafalin Quran, ternyata nggak dapat beasiswanya. Maka dia rugi 2 kali. Apa? Pahala dari Allah nggak dapat, beasiswa juga nggak dapat. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, dapat beasiswa. Alhamdulillah itu bonus belut kan? Kalaupun dia nggak dapat, ya memang bukan itu tujuan utamanya. Kalaupun dia nggak dapat, dia nggak akan kecewa. Saya sudah berusaha menghafal Quran, submit aplikasi, mendaftarkan diri untuk dapat beasiswa, ternyata nggak dapat. Ya itu bukan tujuan utama, dia akan lebih tenang. Itu maksudnya belajar itu karena Allah, itulah yang akan melahirkan sikap tenang. Gak akan muncul kata-kata saya belajar membuat saya stres. Kenapa? Kenapa? Karena dia paham semua pengorbanan yang dia keluarkan, pengorbanan jauh dari orang tua, pengorbanan misalkan gak bisa bermain bola, gak bisa ngerumpi di warung bulalan, dan lain sebagainya, itu pasti Allah akan membalas. Ya, Allah pasti akan membalasnya. Dan balasan dari Allah, jika yang kita persembahkan kepada Allah adalah baik, pasti balasannya pun baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah itu ya sesuai dengan amalnya, sesuai dengan niatnya. Itulah kenapa kalau kita belajar murni niatnya karena Allah, ya, segala kesulitan kita, segala pengorbanan yang kita lakukan, ya, begadang misalkan untuk belajar, mengorbankan waktu dan sebagainya jauh dari orang tua, itu semua kemudian akan kita yakini akan ada balasannya dari Allah. Bisa jadi dengan rasa sayang orang tua yang semakin bertambah, rasa sayang orang di sekitar kalian yang juga bertambah. Bisa jadi kalian jauh dari orang tua, ya kan? Tapi kalian akan temui orang-orang yang memperlakukan kalian seperti anaknya sendiri. Ya. Itu diantara balasan yang diberikan oleh Allah, itu baru di dunia. Belum nanti di akhirat. Sehingga saya yakin kalau orang dari awal dia ikhlas niat belajar karena Allah, apapun tantangan pelajaran yang dia hadapi, pengorbanan yang harus dia keluarkan, hatinya itu tetap tenang. Kenapa? Karena dia nggak akan kecewa. Karena Allah itu nggak pernah mengecewakan. Saya belajar serius, misalkan mau ujian, ya, belajar bab 1 sampai bab 2, ternyata ujian yang keluar bab 3. Atau ada kejadian teman saya, ini nyata. Dia belajar untuk ujian, ya. Ini kisah nyata ya. Belajar untuk ujian, belajarnya mati-matian sampai begadang. Tapi mungkin karena dia terlalu saking semangatnya belajar sehingga gugup, pas soal di depan lupa yang dia pelajari. Asli ini. Kata dia sampai mau nangis padahal dia cowok. Teman dekat saya. Itu kenapa? Karena dia terlalu fokus pada saya ingin menjawab. Tapi kalau
dia mungkin belajar. Berarti nanti tinggal bagaimana mengelola antusiasmenya itu, jangan sampai terlalu gugup. Kalau teman saya apa yang dilakukan? Dia jadi nggak mau belajar, akhirnya nyontek terus. Pas sama-sama daftar untuk ke kampus tertentu ya, dia nyontek, ketahuan, dikeluarkan. Jadi saya yakin kalau dari awal kita belajar sungguh-sungguh karena ingin mendapatkan ridho dari Allah. Apapun hasil yang didapat dari belajar kita, nilai kita jelek kah, karena misalkan error dalam soal, atau bisa jadi lembar jawabannya hilang, bisa jadi kan? Ya, atau ada hal-hal lain sebagainya, kita nggak akan kecewa. Kenapa? Karena yakin meskipun di mata manusia nilai kita misalkan 6, Allah tidak akan salah menilai kita, gitu aja. Baik, kita masih ada sekitar 20 menit ya. Saya coba untuk masih ada yang mau didiskusikan dulu. Saya serahkan dulu kepada moderator. Masih ada yang mau ditanyakan atau semacamnya. Oke, silakan untuk ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya atau menanggapi atau mendiskusikan sesuatu. Terus kita kayak negatif. Oke, ada ikhwan? Ikhwan? Halo, Ikhwan. Ada yang tanyakan? Ikhwan, ada yang tanyakan? Awat ada yang tanyakan? Oh, tanya. Oke, silakan. Apa? Apanya mengejar impiannya? Belajar untuk mengejar impian. Tergantung impiannya apa. Impiannya ingin jadi Spider-Man misalnya, bisa nggak? Apa impiannya itu dulu. Ya. Ingat, impian bukan dalam artian mimpi ya, tidur gitu kan. Apa namanya? Saya baca kesimpulan akhirnya saja ya. Kalau para ulama menyimpulkan bahwa inti dari kebahagiaan manusia, seseorang bisa merasakan apa itu bahagia yang sejati, yang benar-benar hati itu tentram dan lain sebagainya, itu adalah intinya liqa'u rabbina, bertemu dengan Allah. Dan itu hanya diperuntukkan untuk ahli surga. Dalam beberapa riwayat bahkan dikatakan, ingat surga itu kan hal yang serba nikmat lah, kenikmatan tiada tara. Ya, kalau di dunia kenikmatan itu kan ada degradasinya, ada istilahnya itu, apa istilah ekonominya itu? Diminishing marginal utility. Ya, kalian sih kelasnya ngambil IPA jadi nggak belajar itu. Diminishing marginal utility itu adalah kepuasan seseorang ketika semakin tinggi konsumsi seseorang, ya. Jadi kurva kepuasannya itu seperti ini. Jadi awalnya tinggi, tapi satu titik dia akan turun ke bawah. Itu hal-hal yang ada di dunia. Contohnya apa? Anda saum, ya, hari Kamis sore. Di benak Anda jam 5 itu sudah terbayang, aduh ini jus jeruk nikmat. Ya kan? Jus jeruk. Adzan
jus jeruk di depan Anda, kemudian azan, apa yang Anda lakukan? Anda minum jus jeruk itu dingin. Kalau kita beri skala 1 sampai 10, kira-kira kenikmatannya berapa? Kalau kita beri skala nilai 1 sampai 10, kenikmatannya berapa? 11. Berlebihan. Anggap 10. Tegukan pertama 10. Tegukan kedua, apakah tetap 10? Berapa? Turun, ya kan? Anggap jadi 7. Tegukan ketiga, turun. Tegukan kelima, makin turun. Itu kenikmatan di dunia, kepuasan di dunia. Jadi semakin Anda nikmati, kepuasan Anda sebetulnya semakin turun. Anda di hari libur dikasih HP. Wah, awalnya girang, buka Free Fire. Ya kan? 1 jam pertama tingkat kepuasannya 10. Jam kedua, apa terus 10? Pasti turun. Jam ketiga pasti turun. Bahkan semakin Anda menikmati itu tanpa berhenti, bisa jadi malah ya tidak Anda nikmati tapi berbahaya. Coba aja kalau berani 30 jam main game gak berhenti. Umar, apa gamenya yang disuka? Kalau istri saya pengennya Mario Bros. Game dulu Nintendo, Sega, Nintendo. Ada orang misalkan suka makan pizza misalkan ya. Sukanya makan pizza, dikasih pizza 1 mungkin dia masih oke. Masih nikmat. Tambah lagi 1, oke, masih agak nikmat. Yang ketiga mungkin enggak mau. Kata Umi, ini kan kamu suka makan terus. Itu kenikmatan di dunia. Kenikmatan di akhirat, di surga itu gak ada istilah law of diminishing marginal utility. Gak ada penurunan kepuasan itu. Dan digambarkan dalam beberapa riwayat, ketika bertemu Allah nanti di surga, seakan-akan yang nikmat-nikmat tadi itu gak ada apa-apanya. Bayangkan Anda minum es jeruk ketika berbuka sahur itu sudah nikmat. Tambah bala-bala dan cengek, nikmat. Ya. Tapi kenikmatan itu terbatas. Di surga itu nggak terbatas. Jadi kenikmatan itu serasa pertama kali Anda tegukan pertamanya. Bahkan lebih dari itu. Dan liqa'u rabbi, bertemu dengan Allah, melihat Allah secara langsung tanpa hijab nanti di surga itu seakan-akan kenikmatan yang didapat di surga itu jadi nggak ada apa-apanya. Itulah puncak kebahagiaan manusia. Itu harusnya impian kita. Ya. Dan di dunia sumber kebahagiaan asasi tadi berawal dari ilmu, ujungnya apa? Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Jadi belajar itu ke sana supaya kita bisa mengenal Allah. Nah, rangka mengenal Allahnya ini kita turunkan lagi sebagai apa? Kan gitu. Ya kan? Di SPI materi-materi awal dan di ESK dulu pernah saya bahas. Ibad dan khalifah. Yang pertama itu aspek keislaman kita. Nanti tergantung pada minat bakat kita. Saya ingin jadi pengacara, silahkan, gak ada masalah. Saya belajar supaya saya bisa jadi pengacara, silahkan, gak ada masalah. Tapi jangan berhenti pada menjadi pengacara. Itu. Tapi harus berpikir bagaimana katakanlah kepengacaraan saya itu nanti bisa bermanfaat supaya saya bisa bertemu dengan Allah di surga. Dan di dunia saya bisa mengenal Allah. Itu. Karena kalau kita terlalu fokus pada impian dalam artian saya ingin jadi pengacara,
saya ingin jadi artis, saya ingin jadi pemain bola. Ya. Hanya berhenti di sana. Setelah itu didapat lalu apa? Kan gitu. Setelah itu didapat lalu apa? Apakah hidup saya berakhir? Setelah impian saya, katakanlah ya, impian saya di dunia ini misalkan ingin jadi pemain bola terkenal, ingin jadi apa, itu tercapai, lantas apa yang harus saya lakukan? Itu kan ya. Karena ini nyata. Ya. Ada banyak orang, dia ingin terkenal dengan main ikut acara-acara idol yang semacamnya, atau pokoknya ikut jalur-jalur untuk jadi terkenal. Kemudian ketika dia berhasil menjadi orang terkenal, apakah kemudian dia menjadi bahagia? Enggak juga. Artis dia berdarah-darah untuk sampai pada tahap misalkan terkenal. Apakah setelah dia terkenal dia menjadi bahagia? Enggak juga. Ada banyak artis yang kemudian terlibat dengan narkoba. Kenapa? Karena dia merasa enggak bahagia. Dia ingin bahagia meskipun lewat narkoba. Karena narkoba itu dia di antara salah satunya memberi stimulus supaya seakan-akan kita bahagia. Tapi setelah efeknya habis dia merana lagi. Padahal dia berhasil mendapatkan impiannya di dunia, ya kan? Kita mungkin melihat Cristiano Ronaldo pesepak bola terkenal, bahagia banget. Langkah untuk mencapai itu dia berat, latihan tiap hari dan sebagainya. Harus ada yang dikorbankan privasinya, ya kan? Jalan keluar rumah sedikit udah ada yang motret-motret. Minta foto bareng. Awal-awal mungkin Anda senang saya terkenal. Ketika saya jalan ada orang ingin dipotret, ingin difoto bersama. Lama-lama risih. Dan itu dirasakan banyak orang yang sekarang ini kita lihat sebagai orang yang terkenal. Bahkan dulu pernah di Jerman ada kejadian, salah satu ilmuwan fisika, saya sempat cerita di mana? Jerman apa Belanda ya? Ehrenfest namanya. Bahkan ada hukum, saya lupa fisika atau kimia, ada hukum Ehrenfestnya. Dia orang pintar sekali, cerdas, katakanlah ilmuwan yang dikenal banyak orang gitu. Dia sedang ada di puncak karirnya sebagai seorang ilmuwan, tapi satu ketika dia ditemukan Dia bunuh diri setelah sebelumnya membunuh anak dan istrinya. Padahal dia ilmuwan terkenal, lingkungan pergaulannya dengan orang-orang terkenal, tapi dia malah bunuh diri setelah sebelumnya membunuh anak dan istrinya. Kononnya dia meninggalkan satu catatan untuk temannya, dan catatannya itu dia bacakan oleh temannya beberapa waktu kemudian. Dan di antara catatan ini adalah mungkin kesalahan utama saya adalah saya tidak mau mengenal Tuhan, padahal itu perlu. Ya, orang kalau dia tidak berusaha mengenal Tuhan, berarti hidupnya hanya sekedar untuk di dunia ini saja kan? Ya. Dia impiannya, cita-citanya terbatas di dunia ini saja. Ya. Ingin jadi artis TikTok, artis selebgram, YouTuber, dan lain sebagainya. Setelah itu dicapai, apakah kemudian bahagia? Enggak juga. Jadi dia berusaha mengorbankan banyak hal supaya cita-citanya di dunia tercapai, dengan satu perkiraan awal, kalau saya bisa mendapatkan cita-cita itu, saya akan bahagia. Padahal kemudian ketika cita-cita itu didapat, dia menjadi ilmuwan tertinggi di komunitasnya, dia ternyata nggak bahagia.
Lantas apa? Ya udahlah, toh impian saya di dunia udah didapat dan saya ternyata kecewa, saya menikmati aja. Dia lihat anaknya, jangan sampai anak saya mengalami apa yang saya alami. Capek mengorbankan segala sesuatu, ternyata setelah apa yang diinginkan didapat nggak bahagia, akhirnya dibunuh juga. Istrinya juga dibunuh karena takut nanti istrinya sedih karena dia mati. Ya udahlah, menikmati bareng. Hal yang seperti itu banyak. Kenapa masalahnya? Itu dia nggak mengenal Tuhan. Bekerja bukan untuk Tuhan. Itu ya, kan ya. Jadi belajar untuk mencapai impian, iya. Tapi impian seorang muslim jangan terbatas pada segala atribut yang ada di dunia. Tapi dia harus sampai pada tujuan akhirat, karena itu penting. Orang bisa jadi mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain kalau itu tidak dia pahami. Sempat kejadian dulu sekitar tahun 2008 atau 2009. Saya waktu itu sedang di Libya. Ya. Ini anak ITB, alumni ITB. Alumni ITB, aktivis masjid. Apa kejadiannya? Saat suaminya berangkat kerja, dia jilbaber. Ya, ibu-ibu punya anak berapa? 2 apa 3? Anaknya juga ada yang sekolah gitu. Anak yang di rumah yang belum sekolah itu dia bunuh lebih dulu. Kemudian anaknya yang pulang dari sekolah, kemudian dia bunuh juga. Orang kaget, kok bisa? Lulusan ITB kemungkinan pintar apa bodoh? Pintar. Ternyata ketika ditelusuri, dia memang dari sejak kecil dibiasakan oleh orang tuanya, jiwa kompetitifnya tinggi. Ingin supaya nilainya itu sempurna terus. Kalau orang lain misalkan dapat nilai 9,9 itu udah bahagia. Dia enggak. Kenapa saya enggak 100? Apa yang salah dengan diri saya? Itu jiwanya terus. Sama orang tuanya dididik untuk seperti itu. Sehingga dia bisa masuk ITB, lulus dari ITB, berarti kan pintar, ya kan? Dan ketika dia melihat anak-anaknya, apa yang dia pikirkan? Saya nggak mau anak saya mengalami apa yang saya alami. Biar nggak mengalami apa, cara tercepat dibunuh. Ini kenapa? Bisa jadi dia mencari ilmu bukan karena Allah. Jadi niat yang baik ini mungkin ringan di kata-kata, ya kan? Tapi berat dilaksanakan dan konsekuensinya juga berat. Gak cuma nanti di akhirat, bahkan sejak di dunia. Dia bisa membedakan apakah kita akan menjalani hidup ini dengan bahagia atau tidak. Padahal bahagia itu penting. Ya. Anda ingin hidup bahagia apa nelangsa? Bahagia. Bahagia itu yang paling utama apa? Gak ada iri, gak ada dengki. Orang dengki itu sengsara loh. Ya. Dengki kepada satu orang misalkan, ketika orang itu mendapat kebaikan, sakit hati. Itu gak bahagia, sengsara dengki itu. Gak ada dendam, gak ada ingin menipu. Dia ridho dengan apa yang ditakdirkan Allah bagi dia. Yang dia tahu adalah dia harus berikhtiar, melakukan yang terbaik, itu saja. Apapun hasilnya terserah Allah. Bayangkan orang yang niat kerjanya karena Allah, dia misalkan bisnis, pakai hitung-hitungan, saya kalau nanam modal 2M, kemungkinan untung 3M misalkan. Ternyata ketika bisnis dia udah berusaha sekuat tenaga, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, ternyata kejadian pandemi COVID. Sehingga bisnisnya rugi. Dia kemudian hutang, modalnya 2M, hutangnya jadi 5M. Mungkin nggak? Banyak. Tapi kalau orang itu dari awal saya berniaga, berdagang, itu bukan hanya sekedar saya ingin dapat keuntungan.
Iya, mengharapkan keuntungan, tapi nggak terbatas pada itu. Saya juga mengharapkan ridho dari Allah. Makanya dia berusaha tidak melakukan penipuan, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, nggak minjem uang dengan riba dan lain sebagainya. Dia kemudian rugi bisnisnya. Karena dari awal niatnya karena Allah, dia akan lebih tenang. Dan apa? Ketenangan itulah justru yang sangat dibutuhkan supaya dia bisa bangkit kembali dengan bisnisnya. Ya, orang kalau bisnis kemudian rugi, dia dikejar-kejar tukang penagih utang misalkan. Anda kalau hutang 10.000, yang nagih paling mungkin bayar dong segitu doang, ya kan? Tapi kalau Anda hutang 5M misalkan, yang nagih bisa bawa pistol. Tanya sama kalau orang tua kalian ada yang bisnis level-level seperti itu. Bisa jadi di tengah jalan dicegat. Ada banyak kejadian. Kalau dari awal niatnya nggak karena Allah, dia kemudian curiga sama Allah, hatinya nggak tenang, itu kira-kira kemungkinan dia akan lebih cepat bangkit atau malah mencelakakan dirinya. Celakakan dirinya bisa jadi nekat, ngerampok atau kabur nggak mau bayar hutang, ya kan? Tapi kalau dari awal hatinya tenang, justru itu modal awal supaya dia bisa bangkit lagi. Jadi niat karena Allah, husnudzon pada Allah itu adalah modal utama kita supaya bisa bertahan dari setiap cobaan-cobaan hidup di dunia. Gitu. Tapi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Jody.